lakukan ini. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi amal soleh di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran itu, ya, atau hafallah Al-Quran itu, jagalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu akan datang di yaumul qiyamah nanti, akan menjadi penolong bagi kita semuanya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya masuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta ini tujuannya bukan hanya sekedar belajar dapat gelar wisuda dan kemudian cari kerja ya, tapi bagaimana teman-teman yang memang sudah ada basic ya penghafal Al-Quran sebelum masuk ke UMJ ini, itu sebagai mahasiswa UMJ bisa mempertahankan dan kemudian meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Nah, insya Allah pada hari ini saya sebagai pribadi sebenarnya sharing dan kemudian memberikan motivasi buat kita semuanya, termasuk saya sendiri juga sedang bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya ini ya bisa mencapai ke taraf hifdzul Quran yang mungkin ya, menghafal Quran yang mungkin ya, yang bisa betul-betul tadi dikatakan Pak Marek 4 itu ada yang mau di awal, di akhir, di tengah, di ujung, di atas, di bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, ya kan? Di posisi manapun kita bisa mengingatnya dan menghafal Al-Quran itu. Dan lebih daripada itu bukan hanya sekedar menghafalnya teman-teman, tapi juga ternyata adalah bagaimana kita ini dalam menghafal Quran itu sembari kita mempelajari isi kandungannya, dan kemudian jangan lupa lagi yaitu adalah mengamalkannya. Karena banyak orang para penghafal Quran ya, mereka itu basah lidahnya, kering lisannya dengan membaca Al-Quran ya, bahkan mungkin ada yang sampai berbusa-busa karena tidak ada hari tanpa membaca Quran, tetapi mereka tidak paham tentang maknanya, tidak mengerti tujuannya, sehingga tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Itu yang paling rugi lagi. Udah hafal tapi nggak ngerti dan tidak bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan di sini kita step by step lah ya, teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih ke motivasinya ini karena mungkin teknis nanti bisa terakhir akan disampaikan juga oleh Ayahanda Bapak Fakhrul Razi. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasul, sesungguhnya di sisi Allah itu ahlina minan nas. Ada satu keluarga ya, yang di antara manusia itu yang dicintai Allah. Atau ada manusia itu yang segolongan manusia itu menjadi keluarganya Allah gitu. Bukan berarti Allah itu sebagai ayah, tidak ya. Tapi ini adalah tamsilan. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada yang namanya keluarga. Ya, siapa itu? Qalu bertanyalah para sahabat Rasulullah. Ya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan ahlul Quran. Hum ahlullah. Jadi ada keluarga yang mereka itu dicintai Allah. Ya, kemudian sahabat bertanya, siapa yang mereka ya Rasulullah? Yaitulah mereka itu ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa menghafal, memelihara Al-Quran. Hum ahlullah, mereka itu adalah keluarganya Allah, orang-orang yang termasuk golongan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kita ini adalah orang yang istimewa, ya, golongan dan keluarganya Allah gitu ya. Karena apa? Karena kita selalu memelihara dari ayat-ayatnya Allah, memelihara dari firman-firmannya Allah. Karena berkat penghafal Al-Quran itulah Al-Quran itu bisa terjaga sampai saat ini. Dan bahkan juga dulu ya di zaman Rasulullah gitu ya, banyaknya para penghafal Al-Quran itu, mereka itulah yang sebenarnya termasuk di antara orang-orang yang paling berjasa dalam memelihara Al-Quran gitu. Karena dengan penghafal Quran itu ya kita akan tahu, dengan menghafal Al-Quran kita akan tahu mana Al-Quran yang dirubah-rubah atau mungkin ada upaya-upaya untuk menyelewengkan. Ya, bahkan satu huruf saja itu kita udah tahu. Kenapa? Karena kita menghafal Al-Quran. Maka teman-teman,
ya adik-adikku yang berbahagia. Jadi kita tidak ada ruginya yang menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena banyak keistimewaan yang akan didapatkan bagi para penghafal Al-Quran. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Coba lihat, bayangkan teman-teman. Ya, di acara-acara itu yang paling pertama yang akan tampil siapa dulu? Sudah MC. Tentu MC dulu ya. Siapa dulu? Qori ya kan? Benar, Qori. Atau para penghafal Quran. Ya, benar ya? Coba kita lihat itu. Siapa dulu yang dipanggil? Ya, bahkan sebelum semua agenda-agenda random itu acara itu mulai berlangsung, yang paling pertama yang akan dipanggil itu adalah qari atau orang yang membaca Al-Quran. Berarti kan posisi Al-Quran di sisi manusia itu ya atau di hadapan manusia itu adalah yang paling pertama dan utama dan dimuliakan. Makanya oleh karena itu nggak ada tuh orang yang hafal Quran gitu ya atau qari itu duduknya di belakang, di pojok, ya kan pasti selalu akan menjadi nomor satu. Acara pemerintahan, acara kantoran, acara pengajian, acara wisuda, ya kan? Semuanya siapa yang akan buka acara itu? Ya, dalam acara itu siapa yang akan membuka pertama? Yaitu adalah ahlul Quran. Orang yang menghafal Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran. Insya Allah teman-teman, kita ini akan dimuliakan Allah apabila kita memiliki yang namanya ya niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sampaikan juga ada 3 hal itu. Saya Hidayat itu menyampaikan ya kalau kita ingin bersama Al-Quran, hidup bersama ta'amul ma'al Quran, ya hidup bersama Al-Quran atau bermuamalah bersama Al-Quran itu atau orang-orang yang sedang menghafal Quran ini ingin hafalannya lebih mungkin, lebih terjaga, paling tidak yang pertama kata beliau itu luruskan niatnya, ya ikhlas. Karena kalau kita nggak ikhlas, ya pasti akan berpengaruh terhadap hafalan kita. Ya, misalnya kalau kita hafal karena beasiswa, ya nanti kalau nggak ada beasiswa, nggak ada ini ya udah selesai gitu aja gitu. Dan mohon maaf teman-teman yang mungkin tadinya 30 juz keluar di UMJ justru bukan bertahan hafalannya, tapi malahan justru menurun gitu. Ya, nah, atau mungkin sebaliknya ya, ada teman-teman yang karena memang niatnya masuk ke UMJ ini karena ada program tahfidz Quran, dia itu masuk kuliah di sini, masuk program tahfidz Quran, kemudian dia keluar, justru hafalannya semakin meningkat dan semakin berkualitas. Nah, itu ada seperti itu juga. Karena ada tuh beberapa teman-teman mahasiswa yang tahfidz Quran itu bertanya ke saya secara langsung, karena saya ada beberapa orang juga ya teman-teman mahasiswa itu melalui saya, itu dia tanya, termasuk mahasiswa baru ini ada juga nih, ada 2 orang yang melalui saya, akhwan itu, ya itu 30 juz, alhamdulillah itu udah daftar, mudah-mudahan jadi masuk dan lanjut nanti. Apa yang dia tanyakan, Ustadz di kampus Ustadz yang Ustadz ngajar itu ada nggak program tahfidz Quran? Itu ada nggak asramanya? Nah ini menarik ini. Saking begitu antusiasnya mereka gitu ya kuliah di UMJ, karena memang di situ kita ada di website juga dijelaskan itu ada program tahfidz Quran. Jadi ini adalah suatu hal yang sebenarnya sangat menarik gitu ya bagi teman-teman kita terutama para pentahfidz Quran itu ya hafiz-hafizah itu di luar sana mereka itu masuk ke UMJ ini tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas hafalannya. Tentunya harus mengikuti semua program-program yang ada. Termasuk ini insya Allah dalam jangka dekat ini kita akan mengikuti program pelatihan ya musyrifah dari Ustadz Adi Hidayat nanti bersama timnya. Jadi oleh karena itu ambil momentum ini karena nggak ada di kampus-kampus lain. Ya, ya. Jadi karena itu kalau misalnya kita ingin ya mendapatkan hafalan yang baik, kemudian ingin bersama Al-Quran dan Al-Quran itu nempel kepada kita, yang pertama kata Ustaz Adil itu yaitu luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita tujuannya untuk ibadah, memperkuat hafalan kita, meningkatkan kualitasnya, menjaga hafalan kita, masuk ke wajah ini, insya Allah hafalan kita akan terjaga. Tentunya dengan mengikuti program-program yang ada di kampus kita. Ini yang pertama. Yang kedua itu ya tentunya kita harus berupaya untuk konsisten, istiqomah, kan gitu ya. Istiqomah ini yang sulit nih, termasuk saya. Mohon maaf ya, itu saya malu sebenarnya ya. Kalau istri saya bilang,
Nah, ini mantan tahfiz Quran ini. Saya sering dibully, begitu istilahnya gitu. Bukan dibully juga apa ya? Dibeli, dibeli, bukan dibeli. Maksudnya sering diledekin lah gitu bahasanya kalau bully lain lagi. Karena apa? Karena saya dulu pernah menghafal Quran, ya. Dan saya sampai lebih kurang 15 juz hafalan saya. Tapi sekarang kayaknya 15 jus melon, jus tomat, jus apa, mangga, mungkin 15 jus buah-buahan yang tinggal hafal. 5 jus saja udah susah. 15 jus dulu. Ya, meskipun nggak 30 jus, tapi pernah saya menghafalkan 15 jus. Ya, dan ternyata apa kesalahan saya selama ini ternyata itu adalah ya tidak konsisten dalam murojaah, teman-teman. Murojaah itu adalah kunci ya kita menghafal Al-Quran. Murojaah itu adalah kunci dari segala ya teori-teori yang kita miliki dalam Al-Quran itu. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Karena kalau saya tanya satu-satu nih, dalam satu hari teman-teman itu berapa kali murojaahnya? Kalau saya waktu menghafal Quran dan sekarang udah upaya lagi, mudah-mudahan dengan adanya para penghafal Quran di sini, saya ingin mengembalikan lagi itu ya ilmu saya tentunya tentang Al-Quran ya, ingin memotivasi lagi. Jadi kalau saya coba hafal Quran, misalnya saya baca nih satu halaman itu sebenarnya sekali dua kali itu kalau kita udah menghafal, udah pernah menghafalkan itu mudah sebenarnya gitu teman-teman. Jadi intinya memang menghafal Quran mudah, tapi menjaganya memang sangat sulit. Memang benar itu. Jadi murojaah teman-teman. Apa yang pernah saya lakukan dulu? Ya, itu paling tidak kalau kita punya hafalan 5 juz sampai 10 juz, apalagi sampai belasan juz ya, itu paling tidak sehari itu kita murojaah 1 juz setiap habis sholat. Itu minimalnya itu. Mungkin pernah teman-teman menggunakan teori ini. Pernah nggak? 1 juz setelah sholat wajib. Berarti kan 5 kali sehari semalam berarti 5 juz kan gitu ya. Itu paling minimal itu 1 juz itu murojaah, bukan menghafal, murojaah, hafalan. Nah inilah yang paling berat sebenarnya teman-teman. Nah teknis yang digunakan, yang saya gunakan itu sebenarnya simaan antar kita sesama kita itu saling mendengarkan, saling menyimak. Karena dengan kita menyimak itu teman-teman, kita akan mempermudah hafalan kita, yang menyimak juga akan mengingat juga hafalan yang lagi disimak itu. Makanya simaan itu. Sebenarnya ada 13 trik dan tips gitu ya dalam mempertahankan hafalan. Tapi saya sendiri malu menyampaikannya. Karena saya sendiri belum berhasil menerapkannya teman-teman. Pengen nangis saya sebetulnya, tapi ya gimana lagi ya. Ada 2 hal sebenarnya kata Nabi itu orang yang melupakan Al-Quran itu ya pertama dia itu akan berdosa besar kalau dia melalaikannya karena memang tidak ada upaya kesungguhan untuk mempertahankannya. Yang kedua, dia tidak berdosa ya selagi dia lagi berusaha. Paham nggak maksud saya ini? Kita ini kayaknya yang kedua ini. Ya mudah-mudahan kita nggak berdosa dengan kita kesibukan kita, yang mungkin belajar, kuliah, ya kan, memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain tentang kehidupan kita, kita nggak termasuk orang yang berdosa besar. Kenapa? Karena ada orang yang berdosa besar itu adalah orang yang dulunya para penghafal Quran kemudian dia melupakan. Ada ayat ini, ada hadisnya di sini. Ya, ya, mereka akan dibangkitkan di yaumul qiyamah itu, mereka itu apa? Ajzam ya, seperti mendapatkan penyakit juzam. Juzam itu kusta gitu ya. Nanti nauzubillah pokoknya ngeri lah gitu. Orang yang dulunya para penghafal Quran tetapi dia lalai mempertahankannya karena kesibukan dunia, karena syahwatnya, karena maksiatnya sehingga dia lupa dengan Al-Quran. Kemudian dia akan dibangkitkan di akhirat kalau nanti di yaumul kiamat mereka itu badannya penuh dengan penyakit. Nauzubillah. Adalah hadis Nabi. Ya, kemudian oleh karena itu, yang paling penting lagi ya bagi kita teman-teman, di samping konsisten tadi adalah kata Ustaz Hadi Hidayat itu adalah terakhir, yaitu kita harus barengi dengan takwa. Nah, takwa itu yaitu memelihara diri. Orang-orang yang bertakwa memelihara dirinya, dia akan terpelihara hafalannya. Kalau kita sering maksiat tentunya, ya habislah. Dan teman-teman, ya memang kalau kita di dunia kampus, dunia modern sekarang ini, itu banyak sekali
Kalau saya dulu di pesantren menghafal Quran itu nggak ada, nggak pernah kita nonton TV. Gimana gimana mau maksiat, nggak ada lihat apa-apa kan. Di sekolah kita juga pesantrennya juga kita akhwat sama akhwat, ikhwan sama ikhwan, nggak ada campur laki perempuan. Nggak ada pernah lihat akhwat, jadi menghafal ya menghafal tok itu. Ya memang semuanya kita jaga gitu. Baik itu dari sikapnya, ya, dari pandangannya, dari perilakunya. Nggak ada yang namanya ikhtilat antara laki perempuan campur laki perempuan. Nggak ada yang namanya kita pernah nonton TV, haram itu. Buang itu. Bahkan sampai TV di rumah itu, ya dulu saya marahin itu orang tua. Kalau saya pulang dari pesantren, nggak ada yang namanya di situ boleh nonton TV. Gitu. Benar. Ya, baru tahun 2000-an lah gitu ya, zaman itu. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kalau kita memelihara ketakwaan kita, kemudian dengan ibadah kita, insya Allah akan bisa memelihara hafalan kita. Tapi kalau diri kita udah nggak bertakwa, ibadah kita udah keteledoran, kedodoran gitu ya, keteteran dan kedodoran gitu ya. Gimana mempertahankan hafalan ibadah saja udah Senin Kemis gitu ya. Iya kan? Gimana kita mau murajaah kalau subuhnya aja udah jam 7 gitu ya. Gimana mau murajaah kalau maghribnya aja udah nyampur sama isya kan gitu ya. Gimana kita mau murajaah kalau misalnya zohor aja masih kuliah gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan kita nih. Jadi bisa nggak teman-teman kita ini dan termasuk saya juga mau lagi nih sama teman-teman nih kita nanti simaan. Setiap kita habis sholat kita simaan. Minimalnya satu rukuk kan gitu ya. Ain sama ain minimalnya kalau kita misalnya hafalannya cuma 3 juz atau 5 juz satu ruku kalau bisa satu juz jadi kalau satu juz 5 juz kan sehari kan khatam berarti kan hafalan kita berarti kalau yang 10 juz berarti 2 juz setelah sholat kalau misalnya 30 juz berarti paling tidak 3 juz sampai 4 juz dan bahkan teman saya itu kebetulan saya juga pernah belajar sekolah di Mesir itu sampai satu sholat itu sampai 10 juz ya 10 juz teman-teman ya 10 juz setelah sholat 10 juz setelah sholat jadi dalam beberapa hari dia khatam Al-Quran bahkan 3 hari ya 2 hari 3 hari khatam Quran 2 hari 3 hari khatam Quran ya bahkan ada yang sampai 1 hari kalau 10 juz berarti kan cukup 1 hari saja Masya Allah. Makanya dia jadi ulama yang hafiz Quran. Dan mungkin termasuklah di antara seperti Ustadz Hadi Hidayat itu orang yang mungkin dulunya yang merojaah hafalan Quran sampai 5 juz bahkan 10 juz dalam 1 hari. Kalau gitu ya, Masya Allah. Jadi teman-teman dalam 1 hari bisa menghatamkan Quran. Karena waktu saya sudah habis. Jadi inilah sebenarnya pentingnya bagi kita ya teman-teman di sini adik-adikku yang mahasiswa tahfiz Quran dikumpulkan agar membangkitkan kembali gairah semangat kita untuk kita mempertahankan dan meningkatkan kualitas Al-Quran kita. Termasuk saya sendiri. Karena saya sendiri malu ya terhadap diri saya sendiri karena eh, apa namanya Al-Quran yang memang sudah dulu pernah dihafal itu sudah banyak yang hilang. Mungkin karena dosa juga, ya karena kesibukan sebagai pendakwah juga, ya sebagai mengajar juga. Sebenarnya itu nggak jadi alasan. Usaha dia kenapa bisa, ya kan? Usaha-usaha yang lain kenapa bisa? Ya, mereka juga sibuk, ya kan? Mereka juga ini, tapi mungkin karena girah semangat kita dan juga konsistensi kita dalam murojaah sangat kurang. Ini kuncinya, murojaah kita kurang. Murojaah kita kurang, dosa kita makin banyak. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal sisa-sisa ujung-ujung dan pangkal-pangkal ayat saja yang tersisa. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian, ya pada hari ini kita tetap semangat dalam mengikuti program pembinaan tahfidz Quran ini, terutama program yang nanti yang akan kita gunakan at-taisir. Jadi teman-teman inilah yang menjadi ikon-ikonnya nanti, menjadi musyrif-musyrifah nanti yang akan menjadi contoh ya dan tauladan bagi adik-adik angkatnya nanti. Terima kasih itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada LPPIK yang sudah memfasilitasi ya program ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah ya mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, terima kasih Ustaz
Dr. Adiman Sehat memberikan motivasi buat kita semua buat untuk dalam apa kalau Quran ya. Eh, ada lebih kurang 30 menit ke depan ya. Kita, mungkin kita buka sesi tanya jawab apa hal yang perlu teman-teman tanyakan atau diskusikan. Kami persilakan 3 orang dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, satu. Oke, langsung aja silakan. Yang lain juga tanya. Ya, nanti online ya. Yang online juga boleh bertanya. Nah, Silakan dari mana, Pak Profesor? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Yunus Putra dari Fakultas Agama Islam Prodi PAI angkatan 2021 semester 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terkait dengan penggunaan mahasiswa penerima beasiswa Hafiz Quran, eh, ini mungkin langkah yang baik supaya teman-teman dari penerima beasiswa Hafiz Quran ini juga ada konsisten motivasi dalam menjaga hafalan serta istiqomah dalam merojaah Al-Quran. Eh, Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini sepengalaman saya setelah 4 semester ini mengikuti program beasiswa Hafiz Al-Quran di UNJ. Yang pertama, terkait dengan pengujian tes secara per semester, eh, mungkin saya ingin mengusulkan supaya diberi info itu kurang lebih hamil sebulan sebelum ada pengetesan, karena sepengalaman ini diberi info itu hamil 7 kadang hamil 2 pekan. Nah, ini yang membuat kita yang mempunyai hafalannya pun jujur secara pribadi lebih ngebut di situ gitu. Jadi sekiranya hamil sebulan ataupun hamil 2 bulan diinfokan, misal sekarang bulan September diinfokan ada pengetesan di bulan Oktober, hamil sebulan itu supaya ada pembinaan intensif, supaya pembinaan penerimaan habis Al-Quran ini tuh lebih apa ya, lebih berkesinambungan. Sebulan lagi mau ada tes ulang, kita ngadain pembinaan bareng-bareng sama bulan ini secara intensif. Mungkin bahkan sekali kita jadiin pertemuan, atau setiap 3 hari sekali kita ada setoran online misalnya sebagainya, supaya teman-teman ini mempersiapkannya pun lebih ada waktu, lebih hafalannya lebih berkualitas sebagainya. Jadi mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya eh, program pembinaan beasiswa Hafiz Al-Quran ini selaras dengan pengujian di setiap semesternya seperti itu. Dan mungkin saya ingin bertanya terkait pengujian di semester ini semuanya ya, kira-kira di bulan apa dan tanggal berapa? Dan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada lagi? Ya. Sudah perkenalkan nama saya ID program Islam. Saya ingin bertanya tentang tadi yang SK tentang jumlah presentasi yang dan juicy tadi. Tadi di situ saya sempat baca bahwa misalnya bahwa sampai disebutkan 60% dari biaya kuliah. Eh, ada sempat sedikit tadi, sebenarnya biaya kuliah ini yang mana? Karena kan kalau biasanya saat mahasiswa baru kan melihat di tabel itu total biayanya sini, seperti uang pembangunan. Apakah dari total seluruh beasiswa itu termasuk uang pembangunan atau tidak?
Ada lagi? Satu lagi yang perempuan? Akhwat, ya. Silakan, Mbak. Dek. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin perkenalkan, saya Syifa Syauki dari Fakultas Kedokteran Prodi Kebidanan, izin bertanya terkait pengajuan beasiswa di FKK itu kan hanya 30 siapa. Eh, tapi mengingat dari potensi di FKK itu banyak yang mereka tuh hafalan 5 juz, terus itu bisa gaya Pak. Sedangkan beasiswa yang tadi sudah dijelaskan pengelompokan beasiswa pada supaya teman-teman FKK ini yang punya hafalan tidak ada apa yang punya hafalan saya pembinaan ini khususnya. Iya, terima kasih. Nanti kalau ada di ini ya, di Pak Hru dulu yang pembinaan sebelum ada pengujian tadi. Dua, kapan kita akan ada pengujian lagi untuk semester genap ya? Ya. Ya, Ganjil. Oh ya, ganjil, sorry. baik, terima kasih. Oh, ini untuk kedepannya, yang BPIK sudah membicarakan dengan para pimpinan. Kita akan mengaktifkan forum, ya, forum komunikasi para hafiz, ya, para hufaz UMJ. Mungkin di grup WA kita akan bikinkan grupnya, ya, para hafiz ini. Sudah ada ya? Sudah ada. Yang kedua, oh, kita akan bentuk di satu badan yang akan yang akan forum komunikasinya. Komunikasinya akan kita bentuk sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas hafalan. Kemudian untuk menjaga hafalan ini, kita akan membentuk kelompok-kelompok. Ini sesuai dengan, ya, mungkin nanti lebih lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh tim pembinaan hafalan Quran oleh tim Ustaz Ali Hidayat. Ini makanya saya berharap semua yang hadir ini eh, agar bersedia jadi peserta pelatihan mentor tahfiz. Karena kita akan utamakan para hafiz ini. Nah, setelah itu kita diminta 100 orang ini dicari, kita latih. Kita akan latihan itu 3 hari, 3 malam. Ya. Kita akan nginap di kampus ini, ada di gedung training center yang di belakang itu. Kita akan nginap sini 3 malam. Ada tim usaha hidayah ini, dia akan melatih Anda semua sebagai sebagai mentor, ya, mentor tahfiz Al-Quran untuk mahasiswa baru nanti. Nah, otomatis Anda itu juga akan menjadi hafiz, ya, 30 juz. Nah, Anda semua nanti akan membina nanti 20 orang. Ya. Akan ada nanti dosen-dosen yang akan kita tugaskan nanti. Mungkin 10 orang mentor, nanti ada 1 orang dosen. Untuk Anda termasuk untuk store hafalannya, ya, untuk apa? Untuk diskusi atau untuk dialog sebagai pengembangan hafalan ini. Jadi insya Allah LBK akan menugaskan 10 orang dosen hafiz, ya, akan menampingi 10 orang mentor. Nanti Anda akan membawa nanti 20 orang mahasiswa baru. Nah, insya Allah. Nah, mungkin dengan cara begitu kita akan bisa secara kesinambungan. Nah, untuk hafalan itu nanti, nah, sekaligus dosen yang kita tugaskan untuk membina Anda itu
Ya ada 10 orang, misalnya ada 10 orang, nanti dosen itulah yang akan menerima setoran. Nanti Anda yang akan menerima setoran nanti mahasiswa baru itu. Nah ya, kita akan siapkan nanti formnya Pak bukan ya. Kita akan siapkan formnya nanti, isiannya Anda sebagai mentor nanti akan menerima setoran nanti dari mahasiswa baru itu. Anda juga mensetor nanti ada dosen yang menerima setoran Anda. Ya, iya, eh, bisa nanti kita teknisnya kita bicarakan nanti. Teknisnya yang jelas usaha hidayah dengan kita dengan LPK nanti satu nanti karena kita sudah punya kerjasama. Tentu kita akan ikutin ya metode yang diterapkan oleh hidayah kita, membantu LPK itu hanya sebagai fasilitator dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh tim ya pembina dari usaha hidayah. Nah itu insya Allah. Gimana? Oh, bersedia nggak jadi mentornya? Sedia nggak? Coba angkat tangan, siapa yang bersedia? Yang bersedia untuk dilatih besok tanggal 26. Coba angkat tangan. Yang mau? Wajib mau lah. Mana yang mau? Mau semua? Insya Allah Ya. semuanya ya. Bismillah. Ya, saya hanya muji doang. Berapa wajib ini? Harus semuanya mau. Karena kita sudah masuk dari para hafiz ya, dan hafizah. Tentu insya Allah Anda sedia. Jadi gitu. Nah, nanti tentang jadwal untuk apa? Untuk jadwal Anda setoran nanti. Nah, itu udah nanti dia kan otomatis satu semester satu kali, ya. Satu semester satu kali untuk dites. Ini bagi penerima beasiswa. Nah, gitu ya, supaya apa? Supaya dia bisa meningkatkan. Tadi sudah disampaikan Pak Mulkan tadi bahwa yang tidak berlanjut hafalannya dia akan sistem akan berhenti sendiri nanti, ya. Dia tidak akan mendapatkan beasiswa berikutnya. Jadi ada karakter itu. Jadi Wah, siap. Kasih. ya, kasih Pak Samsul. Nah, jadi itu tujuan kami. Jadi kami ingin membantu Anda juga semuanya supaya tetap menerima beasiswa dengan cara meningkatkan hafalan. Oke. Dan itu insya Allah kita kalau sudah punya forum komunikasinya, punya grupnya, dan punya komunitas. Komunitas ini juga akan ada nanti ketuanya nanti, ya. Komunitas Hafiz dan Hafizah Al-Quran di WebJ ini nanti akan ada koordinatornya. Nanti masing-masing fakultas juga akan ada koordinatornya. Jadi nanti insya Allah kita akan penuhi nanti ruang-ruang WebJ ini dengan kegiatan halakah-halakah untuk hafalan. Anda boleh cari tempat di UC kampus ini, mau di lorong-lorong kampus, di taman-taman masjid, di taman-taman kampus ya. Di mana nanti masuknya Anda akan bina 20 orang itu demikian. Jadi program usaha Anda itu bocorannya kemarin itu bahwa Anda itu atau siswa baru itu nanti akan punya target itu satu hari satu halaman hafalan itu ya. Satu hari satu halaman Al-Quran. Nah, jadi nanti dengan targetnya kata tim itu dengan 1 tahun uh, akan diusahakan menjadi hafal 30 juz. Jadi Anda sekalian juga sekalian belum menghafalnya, nanti anak-anak mahasiswa baru juga sekalian jalan gitu. Itu tadi dari FKK tentang tentang beasiswa itu. Uh, Beasiswa ini ada 2 macam ya, ada yang beasiswa dari PMJ secara menyeluruh, ada yang beasiswa khusus dari fakultas. Nah, itu yang dari yang FKK itu kan memang beda ya. Pertama beda itu besaran biayanya juga beda. Itu akan ditentukan oleh fakultas nanti kuotanya. Nah, jadi eh, kita ini eh, akan LPPIK tidak dapat memberikan kuota itu. Jadi kuota itu adalah atas eh,
putusan pimpinan fakultas, mengingat itu biayanya memang beda dengan fakultas lain. Nah, kemudian tentang pembinaan di MPPIK kita semuanya sama. Kita akan ikut dan semuanya pembinaannya. Ya, dan pembinaannya. Tapi tentang masa kuotanya nanti eh, apa yang selama ini sudah ditentukan oleh fakultas. Nanti dengan seizin rektorat, ya, rektor UMJ. Nah, kalau ada mahasiswa yang pengen itu, nanti tinggal lapor kepada Wadek tiganya, Wadek 4, Pak Dokter Antori, ya. Tinggal lapor sana. eh, Kalau DKN sudah oke, maka dia, karena kedokteran itu beasiswanya dari fakultas langsung, ya, beasiswanya dari fakultas langsung. Kalau yang lain itu dari UMJ. Jadi karena mungkin faktor masalah besaran kuliahnya, ya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang FKK. Ada lagi tadi? Udah ya? Tidak semua ada. Kedua tadi apa? Udah itu soal itu ya, biaya. Ya, dah. Oke, makasih. Ya, tadi soal biaya ya. Kemarin saya sempat tanya juga ke PMB terkait dengan biaya yang potongan itu. Jadi yang dipotong itu adalah biaya semesternya, bukan biaya masuk. Kan biaya masuk itu kan ada uang, Ya, pendaftaran dan ada registrasi. Itu pendaftaran, pendaftaran itu. ada uang pengembangan, ya kan? Sama dua ya. Pokoknya ada pengembangan. Kalau di S2 itu ada uang untuk pelatihan penulisan artikel di jurnal itu ada 1 juta. Jadi sekitar 8 juta itu untuk uang itunya. Terus uang semesternya sekian. Jadi yang dipotong itu ya uang semester yang setiap kali Anda bayar semesteran itu. Kalau yang tambahan itu kan hanya dibayar di awal dan itu pun boleh dicicil sebenarnya. Tapi itu hanya dibayarnya nomenklaturnya di awal. Registrasi. Ya, jadi itu. Jadi tapi yang semester misalnya tadi FISIP itu 12 juta semester 1, semester 2 12 juta, semester 3 itu yang dibayar. Tapi kan pas masuknya kan ada tambahan lagi kan. Nah, itu yang nggak ada potongan. Untuk kemarin saya sempat tanya di PMB ya. Bukan diakumulasi dari misalnya tadi uang pengembangan, uang pembangunan plus uang semester 1 enggak. Jadi uang itu yang dipotong. Iya, yang dipotong itu apa BOP ya atau bahasa lainnya itu. Ya, jadi eh, SPP. ya atau SPP ya. Jadi pokoknya kalau di negeri itu ada dua, ada BOP SPP. Jadi itu yang dipotong itu ya. Setahu kita yang dipotong. Kemudian di FKK tadi begitu. Jadi memang SK-nya di FKK itu memang khususnya eh, mereka yang hafiznya 26 juz sampai 30 FKK untuk kedokteran. Kalau yang prodi gizinya itu 20 sampai 25. Jadi kalau dia hafalnya 20 sampai 25, dia kalau mau gratis dia masuk ke gizi, prodi gizi. Nah, kalau dia 26 sampai ke 30, dia masuknya ke dokteran gitu. Gratis 100%. Tapi di luar uang nanti kan kalau FKK itu kan ada apa? Koas ya. Apa? Koas ya kan? Ada praktek di rumah sakit. Nah, itu nggak ditanggung kalau itu sudah urusan yang kuliah. Jadi aturannya memang seperti itu. Jadi FKK tidak ada 2 juz itu tidak di FKK nggak dipotong karena memang pembiayaannya agak beda sama di fakultas-fakultas lain. Jadi nanti terlalu banyak yang mau mungkin di FKK. Jadi kalau dia mau potongan biaya kuliah yang 5 juz, ya mestinya dia masuknya tadi ke FISIP atau masuk FAI gitu. Itu dia bisa dapat itu sekian persen potongannya. Nah, Tapi kan kalau itu kan mau, pilihan. ya tambah jadi 26. Ah ya, yang paling memungkinkan nanti ikut aja program Ustadz Adi Hidayat 101 tahun, mungkin nanti bisa sampai 26 juz. Nanti bisa diperjuangkan untuk Depan ya juga. diajukan di tahun
Ya, bisa diperjuangkan ya soal di iya apa tidak kita nggak tahu karena kuota biasanya ada di setiap fakultas Tapi kalau FKK. nanti sudah hafal 30 juz, Anda langsung tamat, jangan menyesal. Wah, menyesal saya langsung tamat, kenapa beasiswa? Nah, Ya. yang menyesal Anda sudah hafal itu sudah lebih daripada beasiswa. Ya, nanti wisuda yang 30 juz ada khusus ya. Nanti wisudanya nggak ada hidayah nanti yang 30 juz itu di wisuda nanti. Jangan-jangan dikasih hadiah umroh langsung. Masya Allah. Biasanya gitu, gampang kan Ustaz tadi ngasih umroh, ngasih yang Ada lain. baca Al-Quran aja di depan ada hidayat, itu biasanya dikasih hadiah umroh. Itu. Di PP itu ada yang baca Al-Quran ketika dia hadir, langsung dicatat namanya, kasih hadiah umroh. Ya. Oke, Azan. karena sudah azan ya, teman-teman. Ya, apa Bil? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi terkait dengan program yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat kan sudah semua disampaikan Pak. Nah, jadi dari teman-teman ini banyak yang bertanya, terutama lewat chat pribadi dan dari fakultasnya juga ada yang bertanya, kapan Kak untuk tes kembali untuk